Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Omiko di pembelajaran TK. Nah, setelah kemarin kita sudah mempelajari tentang grafik atau menambahkan grafik pada tabel. Nah, di sini Omiko atau minggu ini Omiko akan memberikan suatu materi baru, yaitu materi membuat kolom koran. Nah, apa itu kolom koran? Nah, kalian pasti sering atau pernah melihat suatu artikel atau berita di koran. Nah, di situ nanti di sini Omiko akan, kalau belum ada gambaran, di sini Omiko sudah mencarikan. Nah, di sini. Nah, ini adalah contoh-contoh dari kolom atau artikel koran atau majalah. Nah, di dalam format koran atau majalah ini pastinya dibuat tidak berbaris seperti paragraf atau cerita pada buku umum atau buku pelajaran lainnya. Nah, di dalam apa ini kok format koran ini di sini dibuat itu per kolom agar supaya apa? Agar supaya memudahkan atau mempersempit pandangan kita agar tidak capek. Jadi untuk membaca koran atau majalah yang terlalu besar kertasnya itu kan kalau dibuat perbaris seperti buku pelajaran atau buku cerita lainnya, itu pasti mata kita akan capek. Kenapa? Karena kita membacanya dari kiri ini sampai ke kanan seperti ini. Nah, itu pasti mata akan menjadi lebih capek. Nah, di format koran ini maka dibuat seperti atau dibuat paragrafnya per kolom seperti ini. Jadi pandangan atau luas mata kita nanti membacanya hanya per kolom ini agar supaya tidak cepat capek. Nah, ini di sini Omiko akan menerangkan di sini di dalam format koran atau majalah ini di sini dibuatnya per kolom seperti yang telah kita ketahui kemarin ya. Kalau kolom atau bagian dari kolom itu yang berdiri atau vertikal. Nah, itu jadinya kalau di dalam paragraf atau dalam artikel nanti jadinya seperti ini. Jadi ini kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4. Nah, bagaimana caranya membuat kolom di dalam satu paragraf atau satu artikel seperti ini? Nah, maka nanti Omiko akan memberikan materi tentang ini. Dan ditambah lagi di dalam koran atau di dalam suatu artikel koran. Nah, ini bisa kalian lihat ya perbedaannya. Di sini ada satu huruf yang besar dan menghabiskan beberapa baris. Nah, ini misalnya K, ini menghabiskan 1, 2, 3 baris. Misalnya R ini menghabiskan juga 3 baris. Nah, maka nanti berbeda-beda ya. Ini ada 3 baris. Nanti kita bisa buat menjadi sesuai keinginan kita. Nah, huruf besar ini atau awal dari paragraf ini namanya yang dinamakan drop cap. Nah, ingat-ingat ya, namanya adalah drop cap. Nah, jadi materi hari ini Omiko akan menerangkan yaitu cara membuat kolom paragraf, dan yang kedua adalah membuat drop cap
kertasnya sekalian. Nah, oke, di sini Om Iko akan membuat dulu kertas atau teks dokumen yang baru. Nah, sama ya, masih sama, kita masih menggunakan aplikasi LibreOffice teks dokumen. Nah, caranya untuk membuat atau kolom. Oke. Nah, cara untuk membuat kolom paragrafnya itu bagaimana caranya? Yang pertama kita harus punya artikelnya dulu. Nah, artikelnya itu bisa kalian lihat dari internet ataupun bisa kalian lihat dari buku-buku yang ada di perpustakaan. Nah, untuk di sini Om Iko sudah ada ini ya, satu artikel. Ini Om Iko copy saja, ini Om Iko copy, Om Iko paste di bagian sini. Nah, ini Om Iko paste di sini misalnya. Nah, ini pertama, ini kita buat paragrafnya rata kanan dan kiri. Supaya apa? Supaya rapi seperti ini ya. Nah, ini kan paragrafnya ini rapi ya, antara kanan dan kiri ini rapi atau bisa sejajar. Nah, berarti kita yang akan kita lakukan atau pada artikel tersebut kita kasih paragraf yang justified. Nah, tapi untuk judul tetap ya di tengah. Nah, caranya ini Om Iko, ini Om Iko akan besarkan lagi hurufnya menjadi 20 biar kelihatan nanti per atau kolom-kolom per paragrafnya. Nah, ini adalah Om Iko artikelnya buat 3 paragraf. Nah, di sini nanti akan Om Iko rubah paragraf 1 menjadi 3 kolom, 2 kolom, dan berapa ini nanti 4 kolom. Nah, oke. Sekarang kita akan membuat dulu di sini ya. Om Iko akan membuat dulu materinya hari ini. Jadi materi hari ini adalah materi membuat kolom koran. Nah, oke. Cara menambahkan sini yang pertama adalah berarti ya cara membuat kolom paragraf. Caranya membuat kolom paragraf yaitu nih di sini. Nah, oke, yang pertama yang kita lakukan kalau sudah ini artikelnya Om Iko akan bagi menjadi 3 paragraf seperti tadi. Nah, yang pertama di paragraf 1 ini Om Iko akan rubah menjadi 3 paragraf. Nah, caranya yaitu kalian klik dulu paragrafnya. Apa yang paragrafnya ini semua mana yang akan kalian ubah. Nah, misalnya ini ya, paragraf 1 Om Iko akan ubah menjadi per kolom. Nah, caranya diklik semua dulu ini. Kalau sudah kita masuk ke ke format, terus cari yang namanya kolom. Kalau kemarin kolom itu ada di tabel, kalau sekarang untuk paragrafnya. Nah, berarti kita caranya menuju ke format. Terus bagian format di sini ada yang namanya kolom. Ini ya di bawahnya. Ini di nomor 1 2 3 4 5 6, nomor 7 ini ya, 7 atau 8 ini ada namanya atau fitur namanya kolom. Nah, tinggal kalian klik saja. Nah, maka akan ada menu yang sudah tersedia
di situ. Nah, di sini ada tulisan setting, yaitu untuk tempat untuk mengatur kolom atau artikel kita. Nah, di sini yang pertama masih awal tadi ya, ini adalah satu kolom atau satu paragraf. Nah, kita akan membuat berapa tadi? 3 kolom. Berarti kita ganti di sini angkanya atau di bagian kolom ini kita ganti menjadi 3 kolom, maka nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, ini ya akan sampai seperti ini. Nah, tidak sampai segitu saja. Nah, di sini kalau sudah ini menentukan berapa kolomnya, dan kita tentukan adalah ini ya, lebar antara kolom ini. Jadi ini ada spasinya ya, ini dari antara kolom ini 1 sama kolom 2 ini ada spasinya. Nah, kita atur dulu. Kalau tidak kita atur, maka nanti jadi paragrafnya atau kolomnya jadi tidak jungcuk, jadi tidak bisa terbaca. Nah, caranya yaitu di bagian ini, bagian spasi. Nah, di sini ada bagian spasi ya, spasi. Nah, ini adalah spasi per kolomnya. Nah, ini masih dalam bentuk inci ya, ini ya, inci. Nah, inci bisa kita ganti menjadi 0,40 atau 50 inci seperti ini, misalnya 0,50 in. Nah, maka nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, ini adalah ada spasinya. Oke, sudah. Kalau sudah, kemudian klik OK. Nah, maka nanti akan jadi seperti ini nih, jadi seperti ini. Jadi paragraf 1 itu menjadi 1, 2, 3 kolom. Nah, seperti itu. Nah, oke ya. Oke, Om Iko tuliskan dulu. Jadi caranya tadi adalah blok dulu, blok paragraf. Jadi semua paragrafnya di blok, terus menuju ke format, terus kolom, terus ke setting, jangan lupa di setting. Nah, ini ya, ke blok paragraf, terus paragraf, format, kolom, terus setting. Oke, nah di sini sudah. Nah, kita akan coba lagi di paragraf yang kedua. Ini Om Iko akan ganti menjadi 2 kolom. Nah, caranya sama seperti tadi, yaitu kita blok dulu semua paragrafnya atau di paragraf 2, terus kita menuju ke format lagi, terus ke kolom. Jadi tinggal pilih atau ganti ini 2 ya, 2, terus spasinya tadi 0,50 disamakan, terus klik OK. Nah, maka nanti ini yang 3 kolom, ini yang 2 kolom. Di sini Om Iko ganti menjadi yang satu kolom aja. Ini untuk perbandingan ya, yang paragraf 3 tidak usah kita ganti, ini sebagai perbandingan aja. Jadi ini perbandingan yang ini yang belum dikasih kolom seperti ini yang kolomnya 2, ini kolomnya 3. Ini bisa dilihat ya. Nah, ini adalah batas atau spasinya per kolom. Nah, seperti itu. Nah, terus yang ini sudah. Nah, ini adalah contoh tadi.
sudah. Nah, mengatur kolom tadi sudah ya, jadi gunakan spasi pada menu kolom tadi, jadi digunakan spasinya berapa. Ini bisa dalam senti ataupun dalam inci, tergantung kalian nanti mengisinya atau mengaturnya seperti apa. Nah, oke, ini adalah sudah, ini materi yang pertama, ini sudah ya, ini adalah ini cara membuat kolom paragraf. Terus tadi yang kedua apa? Yang kedua adalah membuat huruf besar atau huruf yang berada beberapa baris di awal paragraf. Nah, tadi Om Eko sudah jelaskan, ini yang dinamakan adalah drop cap. Nah, ini adalah namanya drop cap. Drop cap itu apa? Drop cap itu adalah ini ya, kata atau huruf kapital di awal paragraf. Nah, tabelnya seperti ini. Ini contohnya adalah makna puasa. Nah, ini adalah B-nya cuman memerlukan 2 baris. Berpuasa membuat kita sehat, dan seterusnya ya, seperti ini. Nah, caranya bagaimana cara membuat drop cap. Nah, ini di materi yang kedua adalah cara buat drop cap. Nah, ini caranya sama seperti tadi. Nah, misalnya di sini Om Eko akan ke paragraf 3 dulu yang belum diapa-apakan. Nah, kita akan membuat drop cap pada paragraf 3. Nah, maka nanti yang akan berubah yang huruf apa? Berarti yang akan berubah adalah huruf awal paragraf, yaitu huruf K ini saja. Nah, K ini, ataupun kita bisa menambahkan beberapa atau menjadikan beberapa huruf. Jadi tidak hanya satu huruf saja yang bisa dijadikan drop cap, bisa juga satu kalimat satu kalimat ini bisa dijadikan, tergantung kita nanti mengaturnya berapa. Nah, kita akan membuat satu huruf dulu. Caranya sama seperti tadi, yaitu blok semua paragrafnya. Nah, ini diblok dulu semua. Terus kita masuk ke kolom atau di ini ya, ke format paragraf. Nah, kalau tadi formatnya di kolom, kalau sekarang ada di format paragraf. Ini baris kedua, ini ada menu paragraf. Nah, kita kalau sudah di blok seperti ini tinggal kita format paragraf. Terus kita menuju ke menu ini ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kita menuju ke menu yang ke-6, ini adalah menu drop cap. Nah, di sini ada tampilannya atau ada settingannya juga seperti tadi, yaitu ini ya, di setting dulu hurufnya ataupun besarnya, ketebalan hurufnya tadi. Nah, yang pertama yang kita lakukan adalah yang untuk menambahkan kita atau untuk menambahkan drop cap, kita yang harus kita lakukan adalah pada bagian setting ini atau display drop cap ini kita centang dulu. Nah, ini ada kotakan ini, kita centang dulu. Nah, maka nanti akan muncul, ini adalah contoh drop cap dari paragraf ketiga. Ini drop capnya ini. Nah, ini
hanya satu. Kalau nah ini ada, kalau sudah kita setting di sini ada settingan number of character. Maksudnya apa? Maksudnya adalah di sini adalah berapa banyak karakter atau huruf yang akan kita jadikan drop cap. Nah ini adalah mau satu, ini satu itu berarti K saja, mau dua berarti KA, tiga berarti KAL ya, pokoknya di bagian awal paragrafnya mau 4 atau 5. Kalau 5 berarti kalau, berarti satu kalimat ini. Nah kita pertama tadi kita jadi satu saja. Nah satu. Terus yang kedua ini adalah len. Maksudnya apa? Maksudnya len ini adalah lebarnya K ini atau huruf K ini itu berapa baris. Berapa baris itu maksudnya ini ya, 1, 2, 3, 4. Nah ini adalah 4 baris. Nah kita akan ubah berapa atau kita akan jadikan seperti ini, berapa baris. Ini misalnya ini 2 baris. Nah maka akan misalnya kita akan ubah menjadi 3 baris saja ya. Maka di bagian len atau baris ini kita atur ketebalan besarnya adalah 3 baris. Nah, kalau sudah diatur besarnya, jadi hurufnya berapa, besarnya berapa, tinggal kita oke saja. Di sini tidak usah diatur spasinya. Nah, jadi tinggal kita oke di sini. Nah, maka nanti di bagian paragraf 3 ini akan muncul satu huruf atau huruf K ini menjadi besar sebanyak atau selebar ya, sebesar 3 baris. Jadi 1, 2, 3. Nah, seperti yang telah kita atur atau kita setting tadi. Nah, seperti ini ya K. Oke, nah kalau sebelum lupa, ini caranya tadi. Jadi blok paragraf, terus ke format lagi, terus ke menu paragraf, terus ke drop cap, terus ke setting, terus di setting ya, setting ini ya. Nah di bagian setting ini untuk menampilkan berarti centang display di sini Omiko kasih tanda ya, jadi harus di centang display. Nah di sini adalah harus dicentang bagian display ini ya, nih centang display drop cap, display Omiko drop cap untuk ini tuliskan semua aja ya. Jadi untuk menambahkan, nah ini berarti untuk menambahkan atau membuat itu menggunakan centang atau dicentang. Nah berarti ada cara untuk menghapus drop cap-nya. Nah misalnya kita ingin menghapus, berarti di sini adalah bagaimana cara menghapus drop cap. Nah cara menghapus drop cap-nya di sini tinggal kalian, kalau tadi menambahkan tadi sudah kalian centang, tinggal berarti untuk menghapus K ini menjadi normal lagi, berarti tinggal kalian hapus centangannya saja. Jadi ini di sini ada display ini, kalian hapus centangnya, maka terus oke, maka akan kembali lagi menjadi
biasa atau huruf biasa lagi. Nah, tadi berarti sudah ya, sudah tahu berarti ya. Tadi untuk menambahkan drop cap ini dicentang, dan untuk menghapus drop cap ini sama ya. Jadi di blok paragraf terus di sini langsung aja Om Iko tuliskan ini sama. Jadi terus tinggal hapus tanda centang display drop cap. Nah, ini adalah caranya menghapus. Itu tinggal dihapus saja tanda centangnya. Nah, seperti itu. Nah, terus di sini Om Iko akan di sini Om Iko akan mengganti lagi di paragraf kedua. Di sini Om Iko akan membuat menjadi 4 paragraf, 4 baris misalnya. Nah, di sini misalnya akan kita tambahkan di sini Pak. Berarti kita akan membuat 3 huruf misalnya. Nah, di sini membuat 3 huruf, terus lebarnya 1 huruf aja, lebarnya 4. Nah, 4 baris. Di sini lebarnya jumlahnya 1 huruf, lebarnya 4 baris. Oke. Nah, maka akan seperti ini. Nah, ini kalau masih seperti ini tinggal bisa kita atur ya, ini menggunakan paragraf yang mana. Nih bisa kita atur. Ini bisa kita kecilkan juga. Oke, ini pakai paragraf biasa seperti ini ya, biar bisa dibaca. Oke, nah untuk paragraf 2 ini, nah ini bisa kita lihat, ini P ini menjadi atau besarnya berapa. Ini besarnya 4 baris ya, baris 1, baris 2, baris 3, baris 4. Jadi hurufnya 1, besarnya 4 baris. Nah, terus yang terakhir atau paragraf 1 di sini Om Iko akan membuat 3 huruf misalnya, 4 huruf, ini langsung sekalian kris ini ya. Jadi kita membuat 4 huruf, besarnya 2 baris saja. Ini ya, besarnya 2 baris. Terus oke. Nah, ini. Benar. Nah, seperti ini. Nah, maka jadi nanti hasilnya akan seperti ini. Ini kecilin lagi ya. Ini karena apa namanya? Paragrafnya atau kalimatnya terbatas, cuma sedikit ya. Jadi hasilnya seperti ini. Jadi hasilnya apa namanya? Ini kepotong-potong seperti ini. Kalau nanti ini menggunakan banyak paragraf atau banyak banyak artikel, maka nanti hasilnya akan lebih bagus. Nah, ini misalnya Om Iko kecilin saja ini besaran. Nah, maka nanti hasilnya seperti ini. Ini Om Iko kecilin saja. Jadi biar kelihatan hasilnya bisa lebih bagus. Nah, ini seperti ini. Nah, oke, di sini paragraf 1 sudah selesai juga.
Ini kita atau tadi Omiko menggunakan di sini 4 huruf, terus lebarnya berapa tadi? 2 baris. Ini 1 2. Terus yang paragraf 3 ini 1 huruf, besarnya 4 baris. Nah, oke, mungkin cukup segini saja materi dari Omiko, yaitu yang pertama tadi adalah materinya membuat kolom koran atau membuat penulisan pada untuk kolom koran ataupun majalah. Yang pertama tadi adalah membuat kolom paragraf ya, bukan kolom tabel seperti kemarin, tapi ini kolom untuk paragraf. Terus yang kedua adalah membuat drop cap atau tanda kapital di awal paragraf. Nah, oke, mungkin cukup sekian materi dari Omiko. Omiko cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.